Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua berada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda-bunda, pada kesempatan ini mungkin kita akan sharing, berbagi pengalaman. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan dengan kondisi pandemi saat ini sangat berdampak sekali pada kondisi pembelajaran anak-anak kita, di mana dengan kondisi ini biasanya muncul permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anak, khususnya pada saat belajar di rumah, pada saat belajar daring. Di antaranya mungkin permasalahan yang ada yang muncul pada saat anak-anak kita belajar di rumah, tentunya di antaranya anak tidak mau baca terhadap materi yang diberikan oleh guru, atau anak tidak mau baca dulu saat diberikan tugas oleh gurunya. Yang selanjutnya mungkin anak tidak mau menulis. Untuk anak-anak atau siswa-siswi kita yang kelas bawah, ataupun mungkin memang alasannya berbagai alasan atau berbagai hal yang dikemukakan oleh anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah mungkin anak-anak yang sangat tak terbatas dengan permainannya, anak-anak main yang dengan waktu yang begitu luas, artinya anak-anak selalu ingin main, durasi main lebih banyak daripada belajarnya. Atau permasalahan lain yang muncul bisa juga yang dihadapi anak-anak kita adalah merasa tidak nyaman dengan adanya gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar anak-anak saat belajar di rumah, entah itu karena gangguan adiknya yang ingin ikut belajar, ataupun entah itu gangguan lingkungan sekitar yang pada kondisi rumahnya di pinggir jalan. Itu mungkin beberapa permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh anak-anak kita. Lalu bagaimana solusinya? Mungkin dari ayah bunda yang ingin berbagi sharing dengan dengan sesama orang tua yang lain bisa disampaikan atau di grup kelasnya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan loh ayah bunda, permasalahan yang kita hadapi juga bisa jadi sama atau juga bisa jadi berbeda, tentunya dengan latar belakang yang berbeda pula. Baiklah ayah bunda semuanya, di antara atau dari beberapa permasalahan yang anak-anak kita hadapi pada saat pembelajaran di rumah, di antaranya adalah anak tidak mau baca. Anak tidak mau membaca sama sekali, itu tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak kita. Anak tidak mau menulis, anak main terus, anak tidak mau belajar karena adiknya selalu mengganggu, anak-anak tidak mau belajar dengan alasan bising, dan lain sebagainya. Anak-anak tidak mau belajar karena tergantung dengan ibundanya padahal ada ayahnya, atau sebaliknya tergantung dengan ayahnya padahal ibundanya ada, atau tergantung dengan kedua-duanya padahal dia punya kakak yang sudah besar, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk itu mari kita kenali dulu anak-anak kita tentang gaya belajar mereka. Gaya belajar anak-anak ada bermacam-macam. Di antaranya ada yang anak gaya belajarnya berupa audio, ada anak-anak yang gaya belajarnya berupa visual, dan juga ada anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Dengan bermacam-macam gaya belajar tersebut, tentunya kita harus memahami dulu ayah dan bunda tentang gaya belajar mereka. Kenapa kita harus memahami gaya belajar mereka? Tentunya dengan kita memahami gaya belajar mereka, kita bisa mengoptimalkan kebutuhan mereka, kita bisa mengoptimalkan supaya kondusif pembelajaran mereka, kita bisa mengoptimalkan, bisa menuntaskan saat pembelajaran terjadi pada saat di rumah. Itu mungkin. Nah, lalu apa yang perlu kita ketahui tentang anak gaya belajarnya yang audio?
Anak yang gaya belajarnya audio cenderung anak ini kemungkinannya adalah eh, kemungkinan besar yang menjadi potensi besar yang anak gaya belajarnya audio adalah mereka biasanya menggunakan pendengaran ayah bunda, yang mana gaya belajar yang audio ini dominan kekuatannya itu di pendengaran. Jadi anak ini biasanya nyamannya itu pada saat belajar itu bising, dalam keadaan entah itu bising atau ada suara-suara dan lain sebagainya. Untuk anak tipe gaya belajar seperti ini justru mereka nyaman, bisa belajar seperti itu. Mungkin kadang kita dihadapkan pada kebiasaan yang tentu pola asuh orang tua dulu. Kalau anak lagi belajar, misalkan pada saat dia sambil nonton, kadang orang tua dulu kita selalu menegur atau menasehati, belajar dulu nanti nontonnya, belajar dulu nanti main musiknya dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi kemungkinan anak tersebut nyamannya belajar dengan kondisi sambil mendengarkan musik, bisa jadi seperti itu, atau sambil menonton TV dengan kondisi menonton TV, padahal pada kenyataannya itu TV tidak dia tonton, tapi musiknya atau suara TV-nya lah yang membuat anak tersebut nyaman. Atau bisa jadi anak ini ketika banyak suara, entah suara apapun yang dia dengar, justru dia nyaman belajar dengan seperti itu. Dan kemungkinan besar dengan kenyamanannya itu, karena gaya belajarnya audio, dia dikondisikan banyak suara yang dia dengar, bisa jadi tidak menutup kemungkinan tugas-tugasnya itu, tugas yang diberikan oleh ayah bundanya atau tugas yang diberikan oleh gurunya bisa terselesaikan dengan tuntas karena kebutuhannya terpenuhi. Seperti itu mungkin yang bisa saya share. Yang selanjutnya, gaya belajar yang visual. Nah, untuk gaya belajar anak yang visual ini, dia dominan nyamannya belajar pada saat kondisi di lingkungan sekitarnya itu rapi, bersih. Ada sedikit saja suasana atau kondisi di mana dia sangat belajar tidak nyaman dia pandang, tidak nyaman dia rasakan, seperti misalkan berantakan, padahal sudah rapi, misalkan adiknya memberantakan sesuatu, itu menjadi hambatan dia dalam belajar. Oleh karena itu, usahakan untuk anak senyaman mungkin kita kondisikan, kita berdayakan potensi yang dia miliki, potensi visualnya yang dia miliki, dengan mengkondisikan pembelajarannya senyaman mungkin, serapih mungkin. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Betul-betul anaknya rapi, bersih, tertib, seperti itu kondisi anak yang gaya belajarnya visual, tidak bising, seperti itu. Jadi kebalikan dari audio. Jadi kalau untuk anak visual ini merasa terganggu kalau terdengar keributan-keributan, kebisingan-kebisingan yang ada di sekitarnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah anak yang gaya belajarnya kinestetik. Anak yang gaya belajarnya kinestetik, dominannya anak ini mampu belajar atau bisa belajar dengan nyaman dengan ada gerakan-gerakan, entah menggerakkan tangannya, entah menggerakkan badannya, entah menggerakkan kakinya. Intinya ada bagian tubuhnya yang bisa ia gerakan, itu yang membuat dia nyaman. Kadang kita risih, kadang kita terpaku dengan aturan yang baku bahwa belajar itu duduk tertib diam, tapi tidak seperti itu untuk anak yang kinestetik, karena kenyamanan yang dibutuhkan untuk anak kinestetik pada saat belajar adalah sambil bergerak, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan sedikit informasi.
Nah, kembali ke permasalahan yang terjadi di sekitar rumah. Lalu bagaimana solusinya kalau anak kita tidak mau baca? Nah, bisa jadi kemungkinannya jika anak kita tidak mau baca, anak tersebut mempunyai gaya belajar audio. Karena anak yang memiliki gaya belajar audio kemungkinan besarnya adalah seperti malas untuk membaca. Padahal bukan malas, memang seperti itu. Kondisi anak yang gaya belajarnya audio. Lalu bagaimana kalau tidak baca-baca, anak kita nggak maju-maju dong. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, bahwa solusinya adalah untuk anak yang usia kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3, kita kondisikan dengan cara membaca nyaring pada saat belajar di rumah. Jadi membacanya dinyaringkan supaya potensi gaya belajar audionya bisa berkembang, seperti itu. Yang bisa disampaikan, yang bisa dilakukan, nanti mungkin bisa dicoba di rumah. Jadi usahakan pada saat membaca, dia membacanya nyaring. Atau juga bisa solusinya adalah orang dewasa yang membacakan, entah itu ibu, entah itu bunda. Nah, kalaupun pada kenyataannya misalkan orang di sekitarnya sibuk, tidak bisa membantu, ya dikondisikan dengan anak membaca nyaring, seperti itu mungkin lebih jelasnya. Lalu bagaimana permasalahan yang anak tidak mau menulis? Seperti itu. Nah, anak tidak mau menulis ini biasanya kemungkinannya adalah pada saat pranata, pada saat setelah bukan pranata, fase batita, motorik halusnya belum berkembang secara optimal. Artinya kemungkinan yang ada seperti pada saat usia seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi anak tersebut tidak pernah kotor-kotoran, jarang bermain air, biasanya anak rumahan. Artinya anak tidak mengenal dunia luar, tidak mengenal istilahnya kotor-kotoran seperti itu, sehingga motorik halusnya ini kurang berkembang. Lalu bagaimana solusinya untuk anak yang tidak mau menulis? Anak yang tidak mau menulis ini, solusinya adalah jika untuk anak usia kelas bawah bisa bermain tanah liat atau bermain air, entah itu pada saat dia rileks atau dan lain sebagainya. Jadi usahakan kebutuhan itu dilakukan minimal 2 minggu pertama. Bisa dilakukan dengan continue, terus-terusan dilakukan. Durasinya bisa dilakukan 10 atau sampai 15 menit dalam satu hari aktivitas yang dilakukan untuk kegiatan tersebut. Lalu bagaimana untuk orang dewasa? Untuk orang dewasa, untuk anak yang maksud saya untuk anak kelas atas, bisa dilibatkan untuk kemandiriannya juga, dilibatkan untuk mencuci bajunya sendiri, mencuci bekas makannya sendiri, kemudian merapihkan tempat tidurnya sendiri, dan merapihkan hal-hal kecil lainnya sendiri, agar motorik halusnya berkembang dengan optimal. Lalu bagaimana anak yang main saja? Nah, solusinya adalah biasanya di rumahnya tidak ada aturan yang dituangkan, atau tidak ada aturan yang berlaku di rumah tersebut. Nah, solusinya adalah buatlah aturan bersama-sama, libatkan anak dalam membuat aturan. Jadi maksudnya adalah kapan waktunya bermain, kapan waktunya
belajar, kapan waktunya tidur, kapan waktunya makan, kapan waktunya sholat, itu harus jelas, itu harus tertuang untuk anak yang tipenya semacam ini, anak yang main saja. Jadi buatlah aturan di rumah dengan jelas dan libatkan semua anggota keluarga. Jadi bekerja sama dengan aturan tersebut dan orang dewasa atau orang tua komitmen dengan aturan itu. Kemudian bagaimana adiknya mengganggu? Nah, sediakanlah media belajar sesuai dengan kebutuhan adiknya. Jika memang adiknya mengganggu pada saat kakaknya belajar, artinya buatlah media atau berikanlah media sesuai kebutuhannya. Artinya ketika kakaknya belajar, adiknya pun libatkan belajar yang tentunya dengan pendampingan dari orang tua anak itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berbagi informasi yang ada, kalaulah kurang berkenan mohon dimaafkan, yang salahnya dari saya pribadi mohon dimaafkan, astagfirullahaladzim. Yang baiknya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.